Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan nama saya Iwan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran. Secara simpelnya, anggaran itu yaitu perencanaan dalam bentuk keuangan. Nah, di sini teman-teman, saya akan lebih terfokus kepada tiga anggaran, yaitu anggaran yang biasanya masyarakat awam pakai, seperti anggaran pribadi, anggaran keluarga, dan anggaran eh, perusahaan atau anggaran usaha. Oke, di sini teman-teman, untuk anggaran pribadi saya beri contoh untuk diri saya sendiri. Dan nanti anggaran keluarga dan anggaran usaha akan saya coba untuk wawancara orang-orang di sekitar saya yang mungkin memiliki usaha atau keluarga yang nanti akan bisa saya tanya-tanya masalah anggaran. Oke teman-teman, untuk anggaran pribadi saya contohkan untuk diri saya sendiri, anggaran saya secara pribadi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit benefit saya. Saya dapat benefit itu dari gaji saya sebagai seorang karyawan swasta di Jakarta, dan benefit nominalnya itu UMR 4.300.000. Nah, dari 4.300.000 itu saya biasanya membagi-bagi seperti 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan itu. Nah, kebutuhan apakah itu? Itu kebutuhan seperti bayaran kos, terus juga makan, kebutuhan mandi, kebutuhan transport, dan lain-lain. Terus lanjut itu 5%-nya itu biasanya saya sisipkan untuk dana darurat. Siapa tahu nanti kedepannya saya nggak tahu kan, kayak kecelakaan, obat-obatan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya lah. Terus 10%-nya itu biasanya saya sisipkan untuk biaya kuliah per bulannya. Dan lanjut itu 10%-nya untuk biaya bisnis kecil-kecilan yang saya bikin sendiri, dan bersama ibu juga. Ibu yang ngurus peternakan lele di kampung. Dan biasanya saya sebagai pemasok dana, seperti pemasok bibit, terus pangan, obat-obatan lele, dan lain-lain. Nah, ibu yang ngurus. Nah, selanjutnya biasanya sih selebihnya 25% dari gaji saya itu biasanya saya tabung, atau bisa saya juga 25% itu untuk gift pada diri saya, karena sudah kerja selama sebulan. Terus mungkin bisa saya pakai buat traveling, atau buat beli stuff seperti baju dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam 50% kebutuhan saya tadi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran keluarga dan anggaran usaha. Nah, di sini saya akan mewawancarai dua partisipan yang nanti saya akan tanya-tanya mengenai anggaran mereka, seperti anggaran keluarga dan anggaran usaha ini. Di mana teman-teman, di sini saya sudah meminta izin sebelumnya ya teman-teman, menanyakan anggaran kepada mereka-mereka, karena menurut saya anggaran itu adalah suatu masalah yang lumayan sensitif ya, mengenai keuangan. Oke teman-teman, berikut hasil wawancara saya dengan dua partisipan. Halo teman-teman, di sini kami sudah ada salah seorang partisipan yang bakal nanti kita tanya-tanya masalah anggaran keluarga. Nah, di sini sudah ada Mbak siapa, Mbak? Mbak Arinta. Oke, Mbak Arinta. Mbak Arinta, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, statusnya apa, umurnya berapa, kerja apa, boleh?
Nama saya Arinta, saya umur 26 tahun, saya berstatus sebagai seorang single parent, saya bekerja di PT ISS Indonesia. Oke. Untuk kerjaan aman kan ya? Aman, alhamdulillah. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah sampai saat ini sih lancar aja. Oke. Anak anak Mbak ada berapa? Satu, Oke. Sehat ya? alhamdulillah sehat sampai sekarang. Oke. Oke Mbak Arinta, kami di sini mau nanyain masalah penganggaran keluarga. Di sini saya akan jelasin sedikit masalah penganggaran, di mana penganggaran itu merupakan perencanaan dalam bentuk keuangan. Di sini Mbak Arinta bisa jelasin masalah contoh simpelnya nih. Misalkan Mbak Arinta itu dapat benefit dari gaji Mbak, atau Mbak bisa juga benefit Mbak itu dapat dari bisnis Mbak sendiri gitu kan. Terus gaji Mbak itu atau untung usaha Mbak itu nanti bisa nggak Mbak jelasin gimana klasifikasinya, contohnya dari gaji Mbak itu Mbak bagikan seperti kebutuhannya Mbak berapa persen, untuk anak Mbak berapa persen, untuk keluarga Mbak berapa persen, kayak gitu. Boleh Mbak? Jadi di sini gaji saya 4.400.000. Saya jadi tiap bulan saya harus membagi-bagi gaji tersebut. Kebutuhan anak saya itu sekitaran 800.000, itu berbentuk susu, makanan-makanan dia. Terus buat mama saya atau keluarga inti saya kasih 800.000 buat mama saya belanja bulanan. Terus cicilan saya per bulan itu cuma saya bayar cicilan motor. Jadi cicilan motor saya cuma 1.400.000, dan sisa gaji saya itu bisa saya pergunain buat kebutuhan. Ya. Kalau untuk misalkan dana darurat atau misalkan tabungan ada nggak? Sampai sekarang sih belum ada ya. Oh ya, makasih ya Mbak. Oke, maaf ya Mbak, makasih atas waktunya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kita udah bersama dengan salah seorang partisipan yang nanti kita akan tanya masalah anggaran usaha dengan Mas siapa Mas? Mas Uji. Oke Mas Uji, boleh perkenalkan dulu nama, umur, status pekerjaan boleh? Boleh. Ya. Nama saya Uji. Saya itu seorang pekerja, sama ada sampingan juga. Jadi kayak sampingan dari hobi sih sebenarnya dari awalnya. Terus kalau untuk umurnya masih 23. Kayak gitu. Oke. Untuk kerjaan lancar? Untuk kerjaan sih lumayan lancar selama pandemik seperti ini, ada aja sih untuk kerjaan itu. Dan untuk masalah income pun yang didapat semuanya normal. Oke, alhamdulillah. Di sini Mas, kami mau nanya masalah anggaran usaha. Nah, saya jelaskan sedikit ya masalah anggaran. Nah, anggaran ini yang simpelnya aja nih, planning masalah keuangan atau rencana lebih tepatnya ke keuangan dan terus ke usaha gitu ya. Mas Uji nih memulai usahanya ini mulai dari mana ini? Boleh? Kalau usaha saya ini sih sebenarnya sebatas kayak hobi sih awalnya. Saya kan suka K-pop, jadi saya itu waktu itu gabung di grup, salah satu grup di aplikasi chattingan. Di situ banyak banget anak-anak yang pengen beli kayak photocard, bias-biasnya kayak gitu. Jadi dari situ saya ya udah hobi saya jadi jalurkan untuk mencari uang kayak gitu sih, lebih tepatnya. Oh, oke. Untuk modalnya sendiri itu Mas dapat dari mana nih? Dari benefit gaji Mas sebagai karyawan atau dapat dari mana? Kalau untuk awal modal itu saya sih pertama ngambilnya dari gaji ya.
karena dari gaji yaitu kisaran 500 sampai 1 juta sih, karena itu kan 500 sampai 1 juta buat bayar kayak misalkan dari warehouse yang ada di keluarnya, warehouse Indo, bahkan buat bayar kayak taxnya, sama bayar dari bayar buat pengiriman barang dari luar ke Indonesia kayak gitu sih. Oke, untuk saya mau nanya-nanya nih masalah range harga nih, rata-rata range harganya yang Mas dapat itu berapa? Kalau misalkan range harga itu kan dia tergantung dari dia ngejual ya. Kalau misalkan itu sih, kalau untuk si biasa satu photocard tergantung ada kalau photocard itu benar-benar langka bakal mahal, bisa sampai 3 sampai 5 juta bisa sampai. Terus kalau misalkan untuk kayak yang photocard yang masih banyak, maksudnya banyak peminatnya dan banyak pengeluarannya, itu di kisaran 50.000 sampai 500.000 juga dapat, tergantung jenis photocard yang minta si konsumen sih, seperti itu. Oke. Boleh lihat sedikit Mas masalah itunya Kalau barangnya. barangnya ada sih, ini banyak banget contohnya. Kayak untuk saya juga kan kolektor juga nih photocard. Emang sih ini cuma sebatas gambar, tapi kalau misalkan kita jual lagi itu, kalau misalkan ada yang nyari, bahkan itu bisa photocard ini bisa langka kayak gitu. Banyak sih dia. Untuk range harga yang termahal yang Mas dapat itu berapa? Kalau yang saya dapat itu range harga Nah, yang yang ini sih. mana? Yang ini dia sampai waktu itu di harga 800.000. Karena kenapa 800.000, ini dia bentuknya hologram, dan emang ini benefit ketika pre-order. Jadi ketika orang beli album itu pasti dapat photocard yang ini kayak gitu. Untuk range harga yang paling murah Mas dapat yang mana? Yang paling murah ada di sebelah sini. Ini dapatnya cuma 15.000. 15.000. Iya, karena emang dia kan tergantung dari peminat sama membernya yang diminatin sama si fansnya tersebut kayak gitu sih. Nanti ya teman-teman, nanti akan saya sematkan sedikit tokonya Mas Uji. Nanti teman-teman boleh mampir di sana buat lihat-lihat, cek-cek harga. Oke, lanjut nih Mas, untuk nanya sedikit nih masalah keuntungan nih. Mas dapat keuntungan berapa persen dari modal? Kalau keuntungan sih nggak banyak sih ya kan, soalnya kan ini kayak hobi, terus ketika orang pengen photocard kita bantu cari sih kayak gitu. Terus kalau untuk masalah kayak paling untungnya sih, paling dari satu photocard itu di kisaran 5.000 sampai 20.000 sih satu photocard, tergantung photocardnya yang kita cari susah apa enggak kayak gitu. Di sini Mas juga ada album ya, boleh lihat-lihat Mas? Album ada juga. Nah ini kebetulan albumnya itu ada beberapa album. Untuk albumnya ini saya beli yang ada yang satu set kayak gitu sih. Untuk harga-harganya berapa ini? Untuk harganya sih, ini kalau yang ini waktu itu saya belinya 300 satu album, berarti satu set ini 900. Nah ini saya beli 3,5, 50.000 satu album. Ya kalau satu set berarti jadi 1.100.000-an. Nah kalau ini dia 3 set ini 1.200.000, karena waktu itu saya beli berbeda seller, jadi harganya satu murah satu mahal sih kayak gitu. Paling yang ini baru kemarin saya beli, ini kisaran 250.000 yang album terbarunya kayak gitu. Boleh coba ditunjukin dulu Mas ke teman-teman supaya bisa lihat. Boleh, seperti ini sih albumnya. Sebentar, agak susah. Sebenarnya sih masih ada yang masih OTW Indonesia ya, soalnya kemarin saya baru order kayak gini sih, kayak album-album gini. Sebenarnya sih lebih ke hobi sih seperti ini. Ini satu, terus yang ini. Soalnya kalau album dari luar tuh bentuk-bentuknya unik-unik gitu, nggak monoton kayak bener-bener. Jadi seakan-akan pengen beli aja gitu, padahal cuma kertas kayak gini. Jadi ada konsepnya masing-masing sih Mas kayak gitu. Oke Mas, sekian ya Mas ya untuk tanya-tanyanya. Makasih atas waktunya. Iya, Maaf sama-sama, mengganggu waktunya juga.